Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai insan penegak takbir, kumandangkan takbir di setiap saat dan juga di saat-saat yang seharusnya bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun ada saat yang kita tidak seharusnya bertakbir kecuali untuk mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai sebaik-baiknya ucapan saat bertemu sesama muslim, dan itu sudah jadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ada gambarannya dalam setiap sholat, yang yaitu bagaimana penggunaan kalimat takbir dan pada siapa saja salam itu kita ucapkan. Sangat perlu mengetahui hal ini agar kita tidak ikut-ikutan bertakbir tapi salah sasaran. Pada episode 6 ini kita coba memahami penggunaan kalimat takbir yang ada dalam sholat khususnya. Sementara penggunaannya kalimat takbir yang ada di luar sholat dilanjutkan ke episode ke-7. Di dalam sholat wajib maupun sunnah selalu ada kalimat takbir di setiap perpindahan gerak tubuh dari takbiratul ihram hingga salam. Yang tidak menggunakan kalimat takbir adalah dari rukuk ke posisi berdiri, yaitu iktidal. Juga setelah tahiyat akhir langsung mengucapkan salam dengan kepala menoleh ke kanan dan ke kiri. Contoh dalam sholat 2 rakaat. Menggunakan kalimat takbir setelah baca niat sholat. Setelah baca takbir, baca doa iftitah yang isi ringkasnya adalah menyatakan bahwa aku atau diri bersungguh-sungguh menyerahkan ibadah, hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Mengakui tiada sekutu baginya, karena itu aku rela diperintah dan aku ini adalah golongan orang yang berserah diri atau yang biasa disebut golongan orang muslim. Kemudian baca Al-Fatihah sebagai syarat sahnya sholat, lalu disambung dengan baca surat-surat pendek maupun panjang. Penggunaan kalimat takbir kedua dari berdiri menuju rukuk. Di dalam keadaan rukuk baca pujian kepada Allah Subhanallah Rabbil Azim wa bihamdihi 3 kali, yang artinya Maha Suci Allah yang Maha Besar lagi Maha Terpuji. Dari rukuk menuju berdiri disebut i'tidal dan tidak menggunakan kalimat takbir, melainkan membaca Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa ma fil ard wa umas sika min syai'in ba'du, yang artinya Allah mendengar akan siapapun yang memujinya. Wahai Tuhan kami, hanya untuk mula segala puji sepenuh langit dan bumi dan sepenuh barang yang Engkau kehendaki sesudahnya. Penggunaan kalimat takbir ketiga adalah dari posisi berdiri menuju sujud. Dalam keadaan sujud membaca pujian kembali Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi 3 kali. Artinya Maha Suci Tuhan Allah yang Maha Besar lagi Maha Terpuji. Penggunaan kalimat takbir keempat dari sujud menuju duduk antara 2 sujud membaca Rabbi firli warhamni wajaburni warfani warzukni wahdini wa'afini wa'fu'anni. Artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, belas kasihilah aku, dan angkatlah derajatku, dan cukuplah segala kekuranganku, dan berilah rezeki kepadaku, dan berilah aku petunjuk, dan sejahterakanlah aku, dan berilah keampunan padaku. Penggunaan kalimat takbir kelima saat perpindahan duduk antara sujud menuju ke sujud kembali, dan sekali lagi membaca doa pujian Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi sebanyak 3 kali, yang artinya Maha Suci Tuhan Allah yang Maha Besar lagi Maha Terpuji. Penggunaan kalimat takbir ke-6 dari sujud menuju berdiri kembali untuk membaca Al-Fatihah dan disambung dengan surat panjang maupun pendek. Penggunaan kalimat takbir ke-7 dari berdiri menuju rukuk dan seterusnya sampai tahiyat akhir, yang isi doanya sebagai berikut. At-tahiyatul
wabarakatuh. Salawatut tayyibatu ilaihi. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. At-tahiyatu lillahi wa barakatuh. Salawatu tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Yang artinya segala kehormatan, keberkahan, kebahagiaan dan kebaikan bagi Allah. Salam rahmat dan berkahnya kupanjatkan kepadamu wahai Nabi Muhammad. Salam keselamatan semoga tetap untuk kami seluruh hamba yang soleh-soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad sebagaimana pernah Engkau beri rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya, dan limpahkanlah berkah atas Nabi Muhammad beserta para keluarganya sebagaimana Engkau memberi berkah kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Di seluruh alam semesta Engkaulah yang terpuji dan maha mulia. Kemudian mengucap salam, membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, artinya keselamatan dan rahmat buat Anda sekalian, juga keberkahan. Takbir, kemudian baca doa iftitah sebagai pernyataan diri sebagai muslim yang menyerahkan kepada hidup dan mati kita hanya untuk Allah. Takbir, kemudian dalam setiap ruku baca pujian kepada Allah. Takbir, kemudian dalam setiap sujud baca pujian kepada Allah. Takbir, kemudian dalam setiap duduk antara dua sujud memanjatkan doa pribadi. Takbir, kemudian dalam setiap tahiyatul akhir untuk mengucapkan salam rahmat, keberkahan dan keselamatan untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, juga Ibrahim dan keluarganya, juga untuk orang-orang yang soleh. Dilanjutkan dengan salam kepada sesama muslim sekaligus mengakhiri sholat. Jadi penggunaan kalimat takbir dari awal sampai akhir sholat secara urut tersebut di atas adalah dengan tujuan baik, terutama penggunaan kalimat takbir yang terakhir, yaitu dari sujud terakhir menuju tahiyat akhir, yaitu untuk mengucapkan salam demi salam, juga rahmat, juga keberkahan dan keselamatan untuk Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim, juga untuk orang-orang yang soleh. Dan dilanjutkan ke salam terakhir ke sesama muslim dengan menolehkan kepala kita ke kanan dan ke kiri. Sini perlu ketahui, baik kita sholat berjamaah maupun sendirian, kita tetap mengucapkan salam di akhir sholat, menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri meskipun di kanan dan kiri tidak ada orang. Itu artinya kita wajib mengucapkan salam kepada sesama muslim, baik yang dekat maupun yang jauh, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, baik yang ada di lokasi maupun yang tidak di lokasi. Jadi penggunaan kalimat takbir yang terakhir dalam sholat untuk mengucapkan salam demi salam, kebaikan dan doa. Di praktek kehidupan sehari-hari harusnya juga begitu. Itu baru bisa disebut menegakkan sholat. Jadi salah sasaran kalau ada muslim baik perorangan maupun kelompok bertakbir kenceng banget, tapi tujuannya untuk memerangi sesama muslim atau untuk membunuh karakter muslim lainnya yang dianggap berseberangan dengannya. Sholat adalah tiang agama, maka jangan robohkan maknanya lewat kalimat takbir. Astaghfirullahaladzim. Semoga Allah melindungi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat permanen. Yang artinya segala kehormatan, kebahagiaan